Allah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala subhanahu wa ta'ala ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Di maghrib kali ini di Masjid Al-Ikhlas insyaallah kita akan membahas lagi tentang sirah. Ya, kita maju ke masa-masa Khalifah Ar-Rasyidun. Ya, setelah sebelumnya kita membahas tentang peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita juga telah membahas tentang keutamaan kota-kotanya. Kita telah membahas keluarganya. Nah, sekarang kita akan membahas Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyyin yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis tentang bagaimana Nabi memerintahkan kita untuk memegang teguh sunnahnya dan sunnah Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyyin. Jadi kita diperintahkan untuk mengikuti sunnah Rasulullah dan sunnah-sunnah Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyyin. Jadi mereka ini orang-orang terpilih sesuai pilihan orang-orang saleh, sesuai Dewan Syuro yang dipercaya oleh Allah dan Rasulnya. Ya, mereka tidak asal menjadi pemimpin yang diangkat betul-betul sesuai dengan perhitungan syariat. Ya, bukan dengan kira-kira, bukan dengan voting, ya, bukan dengan banyaknya suara, tapi dipilih karena ketakwaan, keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan mumpuni. Ya, mumpuni untuk memimpin. Ya, tiba saatnya kita membahas tentang kisah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ini adalah sahabat Nabi yang menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Kemudian sahabat Rasulullah yang begitu dekat ya dengan Rasulullah sampai Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Kalaulah ada satu orang yang aku bisa dijadikan kekasih, maka Abu Bakar akan aku jadikan kekasih." Maksudnya kesayangan. Tetapi persahabatan dan persaudaraan kaum muslimin lebih utama. Ya, kata Nabi SAW, persahabatan, pertemanan Pak, dan persaudaraan kaum muslimin itu lebih utama. Abu Bakar dan Rasulullah awalnya tidak kenal, sampai akhirnya Abu Bakar ini menjadi mertua dari Nabi Muhammad SAW karena menikah dengan anaknya Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Abu Bakar ini ahlul bait, ya, karena dia adalah statusnya mertua Nabi SAW. Abu Bakar dan Rasul SAW ini ya umurnya tidak terpaut jauh. Ada yang mengatakan 2 tahun, ya. Umurnya 2 tahun saja beda dengan Nabi SAW, lebih muda Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar ini lahir dari keluarga yang terpandang sama seperti Nabi SAW. Kalau Nabi lahir di keluarga pemegang kunci Ka'bah, ya, pemimpinnya Quraisy, Bani Hashim, ya. Sedangkan Abu Bakar ini Bani Taim ini orang-orang yang faham dengan nasab-nasab orang Arab. Jadi lamun nanya si anak saha, nah nanyanya ke keluarga Abu Bakar. Jadi ini keluarga siapa, anaknya siapa, ya binnya siapa, ke ujungnya siapa, ini keluarga Abu Bakar lebih paham. Bani Taim itu urusannya dinas pendudukan pencatatan sipil lah, di Dukcapilnya lah. Ya. Kalau Rasulullah itu dewan pembinanya, pembina Ka'bah. Abdul Muthalib itu yang megang kekuasaan Ka'bah. Ya. Nah, singkat cerita jamaah rahimakumullah, karena kita akan masuk ke Islam di masa Abu Bakar. Kenapa Ustadz lebih menekankan keadaan Islam di masa Abu Bakar? Karena ini peralihan antara Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Tentunya ini akan mendapati sedikit kericuhan. Jadi keadaannya tidak baik-baik saja.
menjabatnya sebentar, hanya 2 tahun saja. Ya, Abu Bakar ini hanya 2 tahun saja. Tetapi dengan 2 tahun ini Abu Bakar membuat Islam dan kaum muslimin menjadi stabil. Gitu. Secara politik stabil, secara sosial stabil, secara perekonomian pun stabil. Karena orang-orang, nanti kenapa Ustaz bisa bilang sosial, kita bilang perekonomian, karena nanti akan ada hal-hal yang betul-betul menjadi fundamental di masanya Abu Bakar dan diatur sedemikian rupa sehingga stabil. Oke, kita mulai dulu peristiwa wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di bulan Rabiul Awal tanggal 12 Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat. Hari Senin. Di hari Senin ini tidak ada orang yang berani memindahkan jasadnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetap di situ, di kamarnya Ibunda Aisyah, gak diapa-apain, meninggal. Di luar Umar ribut-ribut. Siapa yang bilang Muhammad mati? Siapa yang bilang Muhammad wafat? Berurusan dengan saya, sampai pegang pedang. Abu Bakar belum ada. Abu Bakar masih di tempat kerja. Sampai akhirnya kabar itu sampai ke Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar datang ke rumah anaknya, Ibunda Aisyah, karena tempat kejadian meninggalnya Rasulullah itu di rumah Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Yang sekarang jadi Raudhah itu rumahnya Ibunda Aisyah. Kemudian Abu Bakar masuk, meminta izin masuk, kemudian membuka wajah Rasulullah, kemudian dicium wajah Rasulullah. Ya, sambil mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya engkau itu baik ketika hidup dan baik ketika mati. Wajahmu baik ketika hidup, baik ketika mati. Indah. Kemudian Abu Bakar keluar rumah, melihat Abu Bakar lagi nangis-nangis, lagi marah-marah. Kemudian beliau berfirman, ya, dengan menggunakan firman Allah surat Az-Zumar ayat 30, ya, sesungguhnya aku ini wafat dan engkau pun wafat, mereka pun wafat. Kata Umar bin Khattab, seakan-akan saya baru mendengar ayat ini. Saking emosinya Umar ditinggal oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa Umar lupa bahwa ada ayat yang mengatakan bahwa sungguhnya engkau akan wafat, mereka sebagaimana mereka wafat. Kemudian tangan Umar bergetar, pedangnya jatuh. Sampai Abu Bakar mengatakan, siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad telah wafat. Tapi siapa yang menyembah Tuhannya Muhammad, Allah Maha hidup dan tidak mati. Ini pidatonya pertama kalinya Abu Bakar. Ya, siapa man ya'bud Muhammad faqad mat. Siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad telah mati. Tapi siapa yang menyembah Tuhannya Muhammad, Allah Subhanahu wa taala, ya, maka Allah Maha hidup dan tidak akan mati. Setelah itu jamaah, bukan menguburkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetapi orang berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah. Itu sebelah barat Masjid Nabawi ada Saqifah Bani Sa'idah, sampai sekarang masih ada. Itu tempat berkumpul orang-orang Ansar dan orang-orang Muhajirin di situ. Berdiskusi siapa yang harus memegang kekuasaan kaum muslimin, karena kaum muslimin itu gak boleh nganggur, gak ada pemimpin, gak boleh. Makanya masjid kalau gak ada pemimpinnya aneh, harus ada ketua DKM, harus ada yang ngatur. Ya, al-jamaah. Makanya kata orang-orang Ansar, dari kami pemimpin, dari kalian wazir, wakilnya. Kata orang-orang Muhajir enggak, kami pemimpinnya, kalian wazirnya. Kata orang-orang Ansar, ya udah, dari kami satu pemimpin, dari kalian satu pemimpin. Negosiasi. Rasulullah belum dikubur jemaah, negosiasi masalah kepemimpinan. Dan ini bukan zalim, ini harus ditentukan. Kemudian Abu Bakar ditunjuk, dipegang tangannya oleh Umar bin Khattab. Kemudian kata Umar bin Khattab, siapa yang rela kalian dipimpin oleh orang ini? Sesungguhnya dia yang menemani Rasulullah. Sesungguhnya dia yang disebutkan namanya oleh Rasulullah. Sesungguhnya dia adalah orang yang menggantikan Rasulullah menjadi imam ketika sholat. Siapa yang mau dipimpin oleh orang ini?
Abu Bakar ngeles dulu. Aku pengennya kamu, wahai Umar. Kamu yang memimpin umat ini, kata Abu Bakar. Apa jawaban Umar yang membuat orang terdiam dan setuju? Apa ini perkataan Umar bin Khattab? Bagaimana aku bisa memimpin satu kaum yang di tengah-tengahnya ada Abu Bakar? Gak bisa. Amalan saya tidak pernah menang melawan kamu, gak pernah. Udah, bagaimana bisa saya memimpin yang di tengah-tengah saya ada Abu Bakar? Akhirnya orang-orang Ansar pun setuju bahwa Abu Bakarlah pemimpin khalifah setelah Nabi wafat. Akhirnya Nabi SAW dikebumikan di malam Rabu. Ya, di malam Rabu. Kata Ibunda Aisyah, suara sekop-sekop itu terdengar di malam Rabu. Yang turun ke liang lahatnya Ahlul Bait, Ibnu Abbas, ya. Merekalah yang menguburkan Nabi SAW. Taib. Kemudian esok harinya Abu Bakar As-Siddiq membacakan pidato pertamanya. Ya. Kata beliau radhiyallahu anhu, aku diangkat memimpin kalian, padahal aku bukanlah orang yang terbaik di antara kalian. Taatilah aku selama aku mentaati Allah dan Rasulnya. Wah, ini kalimat yang bijak. Taati aku selama aku mentaati Allah dan Rasulnya. Artinya pemimpin itu harus sesuai dengan koridor agama. Ya, kalau keluar dari koridor tersebut, ya tidak perlu diikuti. Sami'na wa ata'na itu tatkala cocok dengan syariat. Kalau pemimpin menyuruh maksiat, nggak boleh taat. Tidak boleh taat. Ya. Kemudian, nah ini stabilisasi politik. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika itu bermusyawarah dengan seluruh Dewan Syuro tentang pengiriman pasukan perang. Keadaan Madinah baru ditinggal Rasulullah. Mental belum siap. Tapi pasukan kaum muslimin sebagian sudah ada di mana? Di Syam, di Yarmuk, pembebasan Palestina. Yang sudah duluan itu Amr bin As. Amr bin As sudah duluan. Udah di sana tuh. Udah duluan. Di sini ada pasukan Usamah bin Zaid. Kata Dewan Syuro Abu Bakar, bukankah Rasulullah berpesan untuk memberangkatkan pasukan ini ke Yarmuk? Tapi kami khawatir kalau pasukan ini diberangkatkan ke Yarmuk, berarti di Madinah tidak ada pasukan. Politik kan? Artinya mata-mata musuh bisa saja mengatakan bahwa Madinah kosong, serang Madinah, bisa jadi. Tapi kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ya, dia mengatakan, demi Allah, aku tidak akan melepaskan panji-panji Rasulullah. Ya. Aku akan memberangkatkan pasukan Usamah menuju ke Yarmuk. Akhirnya pasukan ini Pak berangkat menyusul pasukan Amr bin As. Ternyata mata-mata kaum muslimin, mata-mata orang-orang musuh-musuh kaum muslimin itu, dia melaporkan ke raja-raja mereka itu. Dia bilang gini, kalau yang diutusnya sebanyak itu, berarti stok pasukannya masih ada. Jadi mereka berpikir dengan pasukan Usamah berangkat itu, di Madinah masih banyak manusia gitu. Padahal mah nggak ada. Dan ini strategi politik yang dilakukan oleh Abu Bakar, dan itu berhasil. Karena pasukan yang dikirim itu hampir 3.000. Itu pasukan yang banyak. Ya. Sampai berkumpul di Yarmuk itu di masa Umar bin Khattab itu 12.000. Sampai ke Alexandria, Pak. Alexandria itu di mana? Di Mesir. Sampai ke Mesir. Sampai pembebasan Mesir di tangan Romawi. Ya. Jadi ekspansinya ke atas dan ke bawah, ke kanan. Baik. Kemudian nih, stabilisasi sosial. Stabilisasi sosial yang dilakukan oleh Abu Bakar di masa keislaman Abu Bakar adalah
melawan nabi palsu dan melawan orang-orang yang murtad. Setelah Nabi wafat, ada namanya Musailamah, orang Yaman. Emang orang Yaman tiba kelangin ramai banget dari dulu. Musailamah ini ngaku nabi. Musailamah al-Kadzab disebutnya juga. Ya. Dia ngaku nabi. Di sisi lain, sebagian kabilah-kabilah Arab ini berpikir kalau Muhammad telah wafat, artinya Islam udah selesai. Udah kami murtad lagi. Murtad mereka. Mereka berpikir bahwa setelah wafatnya Nabi Muhammad, Islam selesai. Artinya, PR-nya Abu Bakar As-Siddiq secara sosial ada dua. Memberantas nabi palsu dan memberantas orang-orang yang murtad. Kata Umar, Musailamah sih kita ngerti, tapi orang-orang murtad ini kan bisa kita dakwahi. Ya, murtadnya awalnya didasari karena mereka tidak mau bayar zakat. Sampai akhirnya mereka menghilangkan semua rukun Islam sampai mereka murtad. Ya. Kemudian Abu Bakar mengatakan, kami akan memerangi orang-orang yang membedakan antara sholat dan zakat. Artinya orang-orang murtad itu kami nggak ada bedanya. Dia nggak bayar zakat, dia nggak sholat, pokoknya dia murtad dari Islam, kita akan perangi. Akhirnya sebagian besar kabilah rujuk, bertobat mereka. Karena ternyata secara pemerintahan dalam status sosial Islam, untuk seseorang murtad ini Pak, ini aib. Makanya ada dalam hukum hadnya. Makanya oleh Abu Bakar diperangi. Bahwa Islam ini punya izzah. Berarti status kamu itu sama dengan orang-orang yang tidak mengatakan la ilaha illallah. Makanya diperangi. Sampai mereka bertobat. Peperangan tanpa luka. Peperangan tanpa ada korban jiwa, tetapi secara psikologi sosial mereka tahu bahwa Abu Bakar ini tidak main-main dalam memimpin. Mempertahankan keislaman kaumnya. Gitu ya. Nah, di akhir tahun ke-11 baru Abu Bakar menyelesaikan urusan nabi palsu. Ya, Musailamah al-Kadzab ini. Ya. Kemudian Abu Bakar menunjuk jenderal tertinggi pada saat itu adalah Khalid bin Walid. Khalid bin Walid disuruh sama Abu Bakar untuk menyerang Musailamah al-Kadzab dengan pasukan-pasukannya. Akhirnya apa? Peperangan terjadi di sana. Peperangan terjadi di sana sampai banyak yang gugur di antara kita ini para penghafal Quran. Ya. Kemudian Musailamah itu mati di perang tersebut. Dan banyak di antara pengikut-pengikutnya itu juga ikut mati. Bayangin Pak, dari sejak dulu nabi palsu itu ada. Jadi kalau sekarang ada si Gupron itu, ya sejak dulu juga ada gitu. Jadi nggak aneh dan ada pengikutnya. Bayangin Pak, di masa Nabi wafat tahun ke-10. Setahun kemudian ada yang ngaku Nabi. Padahal Nabi bilang apa? Aku ini apa? Nabi terakhir. Aku ini Nabi terakhir. Nabi bilang di hadapan semuanya. Setahun kemudian ada yang ngaku aku Nabi. Kamu di Bandung aya nu ngaku Nabi karena cecep. Udah nggak jelas itu. Nabi ngaku Nabi namanya cecep. Makasih. Ya. Atau ngaku Imam Mahdi. Ya salam. Ya. Atau ngaku apa? Ngaku malaikat Jibril. Subhanallah. Kalau namanya Jibril ada, tapi kalau ngaku malaikat Jibril. Bismillah.
Jadi stabilisasi sosial yang dilakukan oleh Abu Bakar ini menunjukkan keseriusan beliau radhiyallahu anhu dalam memimpin dan tegas. Karena Abu Bakar itu selalu dipandangnya lemah lembut gitu loh, penyayang. Tetapi ketika terjadi situasi sosial yang membutuhkan ketegasan, Abu Bakar pun bisa menegakkan itu gitu. Kemudian secara pendidikan, ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu mengumpulkan mushaf Al-Qur'an. Jadi mushaf Al-Qur'an ini dikumpulkannya di masa Abu Bakar. Ya. Kenapa pada saat itu, ya, Umar bin Khattab mengusulkan kepada Abu Bakar bahwa ketika peperangan dengan Musailamah Al-Kadzab, banyak para penghafal Quran yang gugur. Jadi backup Qurannya lebih sedikit. Kemudian diusulkanlah oleh Umar, wahai khalifah, bagaimana kalau misalnya semua Quran yang pernah tercatat di masa Rasulullah kita kumpulkan dan panggil orang-orang yang kompeten dalam hal ini. Nah, Pak, lihat bagaimana pemerintahan Abu Bakar ini ternyata ada sub-sub pemerintahannya, ada menteri-menterinya. Ada menteri luar negeri, ada menteri pendidikan. Ya. Ini bukan orang macam-macam, semuanya orang-orang hebat. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menyuruh Zaid bin Thabit, menyuruh Abdullah bin Mas'ud untuk mengumpulkan semua mushaf Al-Quran di masa Rasulullah. Karena dua-dua orang ini biasanya yang menulis buat Rasulullah. Jadi kalau Rasulullah dapat wahyu, tulis. Nah, biasanya Zaid bin Thabit atau Ibnu Mas'ud. Terkadang Ali bin Abi Thalib. Dikumpulin semuanya. Kata Zaid bin Thabit, wahai khalifah, jangan kasih pekerjaan kecuali pekerjaan ini. Pusing, Pak. Ngatur Quran 30 juz itu pusing. Makanya kata Zaid bin Thabit, supaya optimal, nih hafalan saya, menyusunnya bagaimana, jangan dikasih kerjaan lain kecuali ini. Ya, berat. Dan gak minta bayaran. Kalau kita kan wani piro, berapa dulu baru kita kerjakan. Dikorupsi. Ya, Quran aja dikorupsi. Subhanallah. Dulu Zaid bin Thabit tuh susah payah mengumpulkan dari mulai Fatihah sampai An-Nas. Itu berdasarkan hafalan loh, Pak. Dan zaman dulu itu nggak ada titik, tidak ada harokat. Kalau sekarang kan ada titik, ada harokat, enak. Kita bacanya enak. Dulu ba sama tak sama. Jim, hahong ada bedanya, Pak. Begitu semua. Loh, nggak bedakan aku mau, Ustaz. Hafalan. Dan saling mengoreksi antar para sahabat. Sehingga banyak subhat di kalangan sekuler yang mengatakan bahwa Al-Quran ini tidak original. Kalau tidak original, Allah murka dong. Allah yang mengatakan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang pasti menjaganya. Artinya penjagaan yang dilakukan oleh Allah itu dengan para penghafal Quran. Banyaknya para penghafal Quran sehingga bisa saling mengoreksi. Ya, Pak. Jadi di masa Abu Bakar lah Al-Quran ini dikumpulkan dari juz 1 sampai juz 30. Ya. Juz ini untuk mempermudah bagian 1, bagian 2, bagian 3, bagian 4 sampai terkumpul semuanya. Disimpan di rumah Hafsah. Siapa Hafsah itu? Anaknya Umar. Disimpan di salah satu istri Rasul. Kenapa nggak di rumah Ibunda Aisyah? Karena rumah Ibunda Aisyah dijadikan makam Rasul. Udah nggak bisa ditempatin lagi, keluar. Ya, tinggal di lantai atas. Jadi rumahnya itu 2 lantai.
di bawahnya jadiin kuburan. Rasulullah, Ibunda Aisyah tidurnya di lantai atas. Ya, karena seorang Rasul itu kalau wafat dia harus dikuburkan di tempat dia wafat. Nggak bisa kayak kita dibawa ke pemakaman TPU mana apa enggak. Kalau seorang Rasul itu wafat, dikuburkannya di situ. Gitu. Nah, kenapa tidak di rumah Rasulullah, di rumah Ibunda Aisyah? Karena Ibunda Aisyah rumahnya di rumah Rasulullah, dan di rumah Rasulullah itu ada makam Rasul. Sehingga mushaf resmi umat Islam itu dikumpulkan di rumahnya Hafsah. Sampai di masanya Utsman baru dibukukan. Seperti yang kita pegang sekarang. Rosem Utsmani. Itu dari zaman dulu. Bapak kalau ada waktu dan kesempatan untuk umroh, itu ada Museum Al-Quran. Itu diceritakan kisah bagaimana di zaman Abu Bakar dikumpulkan, di zaman Umar kemudian dikopi jadi beberapa, jadi disalin dari yang bebatuan itu menjadi mushaf lembaran-lembaran, ya, disalin untuk disebarkan karena ekspansi kaum muslimin di masa Umar lebih luas lagi. Nanti kita cerita di bagian Umar ya. Nah, di masanya Utsman banyak orang yang baca Qur'annya aneh-aneh. Jadi kumaha logat, orang Sunda, logatnya Sunda. Ya, jadi logat bubui bulan misalnya. Orang Jawa jadi sinden Jawa. Itu terjadi, Pak. Betul itu terjadi. Orang Afrika, logat Afrika. Ini tidak sesuai dengan kaidah Al-Quran. Al-Quran itu turun dengan bahasa Arab fusha, bahasa Arab tertinggi. Artinya, lamun cek orang Sunda mah undak usuk basana. Waduh, bahasa Indonesianya naonnya? Kasihan yang bukan orang Sunda nggak ngerti. Tata bahasanya itu, undak usuk bahasa teh. Tata bahasanya itu harus sesuai dengan kaidah bahasa Arab asli. Lagamnya, cara bacanya dikembalikan kepada yang asli. Nah, ini di masa Utsman bin Affan. Gitu ya. Nanti kita cerita di keislaman Utsman bin Affan. Masa keislaman Utsman bin Affan. Gitu ya. Jadi di masa Abu Bakar ini justru posisi sentralnya. Kenapa? Karena mengumpulkannya. Pak, bayangin Pak, batu, tulang, pelapa kurma, kulit unta, dan tulisannya kan tadi tidak ada harokat dan titik. Kumaha ngabedakeunna? Yaitu dengan hafalan. Gitu ya. Dan Zaid bin Sabit bertanggung jawab. Ya, kemudian berdiskusi dengan beberapa ulama para sahabat kayak Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, Abu Hurairah, Ali bin Abi Thalib, bermusyawarah mereka. Benar gak nih? Kamu dapat hafalannya kayak gimana? Kamu dapat hafalannya kayak gimana? Jadi ada perbandingan antara para ulama, para sahabat, di antara para penghafal Quran. Dan tidak semua, Pak. Kebayang nggak? Tidak semua para sahabat itu hafal. Sama kayak kita. Sama kayak kita kan ya? Minimal kan sahabat mah dari 30 juz ya 20 tilu gitu ya, 23 juz. Kalau kita mah kan 20 surat gitu. Atau 10 surat. Gak ada masalah. Gak ada masalah. Karena memang di masa para sahabat pun ternyata tidak semua dari mereka menghafal Al-Quran, tetapi mereka faham dengan Al-Quran. Urang mah paham tidak, hafal tidak. Ya itu yang jadi masalah gitu ya. Ya. Jadi ini diskusinya kenapa bisa valid Ustadz dan bertahan sampai sekarang. Dan semua ulama dari zaman dulu sampai zaman sekarang sepakat tidak ada seperti halnya kitab-kitab yang lain yang perlu revisi. Al-Quran itu sempurna karena bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala yang ikut menjaganya. Kemudian ya ini juga termasuk perekonomian. Ya, perekonomian yang dijalin oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ya, di masa Abu Bakar ya melakukan ekspansi ke Irak dan ke Syam. Salah satunya adalah untuk memajukan perekonomian. Barang-barang Jazirah Arab, Madinah itu Pak, Madinah itu tanah subur, penuh dengan kurma,
Nah, kurma-kurma ini dijual ke Syam, ke Irak, sambil ekspansi, menyebarkan Islam, sambil dagang. Ya, jadi perekonomian jalan, ekspansi dakwah jalan, gitu. Termasuk perputaran perdagangan. Kan orang-orang Syam datang ke Madinah, yang mau ke Mekah datang dulu ke Madinah, gitu terus. Jadi perekonomian kaum muslimin terjaga stabil. Ya. Jadi jangan dianggap bahwa kalau khalifah mah saroleh akhiratnya hukum. Enggak. Mereka juga memikirkan stabilitas ekonomi masyarakatnya. Dengan bukti bahwa banyaknya para pedagang di kalangan para sahabat dan tabi'in. Ya. Yang terkenal di kalangan para sahabat kan Tolha, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan. Itu kan mereka para pedagang-pedagang. Ya. Para pedagang-pedagang muslim yang mereka jago banget buat berdagang. Dan itu hasil dagangnya tidak hanya dipakai untuk pribadi, tetapi untuk keuntungannya diberikan kepada kaum muslimin, kepada khalifah. Dulu pakai baitul mal. Gak waktunya zakat aja mereka infaknya besar gitu loh. Ya, karena perekonomian lancar. Karena sektor ekonomi ini sangat berpengaruh penting. Buktinya pernah terjadi masa paceklik di masa Umar bin Khattab. Nanti kita akan cerita di masa Umar ya. Kenapa? Karena memang statusnya lagi kekeringan, gak ada barang dagangan di Madinah ya. Mau dagang kurma juga kurmanya gak ada gitu loh. Sehingga nggak ada yang mau dijual. Mau apa? Mau dijual apa? Nah, Abu Bakar As-Siddiq sambil berekspansi ke mana? Ke Persia, ke Romawi, mereka juga sambil berdagang. Gitu ya. Jadi, secara sosial Abu Bakar menyelesaikan di masalah-masalah orang-orang yang murtad, ya. Kemudian orang-orang yang ikut dengan nabi palsu. Kemudian diperangi mereka, didakwahi lagi sehingga mereka kembali. Ada yang mereka bunuh juga, ada yang kembali. Kemudian secara politik Abu Bakar As-Siddiq melanjutkan ekspansi ke Syam dengan mengirim pasukan Usama bin Zaid, ya. Kemudian secara pendidikan, ya, Abu Bakar concern karena melihat banyak penghafal Al-Quran yang gugur, yang wafat, sehingga berinisiasi untuk mengumpulkan mushaf-mushaf atau batu-batu, kulit-kulit yang berhubungan dengan Al-Quran, dan memerintahkan Zaid bin Sabit untuk mengumpulkannya. Ya, dengan tujuan supaya Al-Quran ini tetap terjaga. Ya. Kemudian melakukan ekspansi ke Irak dan ke Syam sebagai tanda bukti bahwa ekonomi yang dipegang di pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq ini harus berkembang, ya, harus berkembang. Karena salah satu fundamentalnya ekonomi, ya, harus stabil. Sampai di masa tahun ke-13, ya, bulan Jumadil Akhir, sama wafatnya sebagaimana sahabatnya wafat, Pak. Umur 63 tahun. Kan beda 2 tahun dengan Nabi. Berarti ketika Nabi wafat, Abu Bakar ini umurnya 61. Kemudian memimpin 2 tahun. Jadi umurnya 63, sama persis dengan sahabatnya. Di 63 tahun ini sudah sakit-sakitan, banyak sakit, pingsan, dan menulis surat wasiat, menunjuk langsung kepemimpinan setelah Abu Bakar ini siapa? Umar bin Khattab. Jadi secara tunjuk langsung, gak usah musyawarah lagi. Ini turunan dari satu khalifah ke khalifah yang lainnya, langsung saya pilih Umar bin Khattab sebagai pengganti saya setelah ini. Ini sudah tanda tangan. Kan lagi ramai sekarang di Surakarta ya, adik kakak perang. Nah, yang satu jadi raja, yang satu jadi raja atas, selain itu dah. Ya. Kalau Abu Bakar jelas,
Nanti ini ada masalah dualisme, nanti kita bahas di keadaan Islam di masanya Ali bin Abi Thalib. Nanti kita bahas. Terjadi juga di kaum muslimin. Ya. Tapi di masa Abu Bakar ini, Abu Bakar langsung menulis surat kuasa yang menunjukkan bahwa Umar bin Khattab adalah pemimpin selanjutnya. Ya. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq wafat di umur 63 tahun. Ya, dalam keadaan sakit. Kemudian kita bisa simpulkan bahwa Abu Bakar As-Siddiq ini dalam kepemimpinannya menjaga akidah umat, ya. Kemudian menjaga stabilisasi sosial, menjaga perekonomian, menjaga pendidikan umat, ya, dan menyiapkan ekspansi ekonomi global dan mengenalkan Islam ke daerah-daerah yang sebelumnya belum terjamah oleh kaum muslimin, ya, yaitu ke Irak, dan itu dipimpinnya oleh Khalid bin Walid. Ya, nanti akan bersambung insyaallah di pertemuan selanjutnya di masa Islam di masanya Umar bin Khattab, karena Abu Bakar ini singkat banget karena 2 tahun, ya. Tapi kalau Abu Bakar itu sampai belasan tahun, sehingga kita bisa ceritanya agak lebih panjang. Dan apa yang dilakukan terobosan oleh Umar bin Khattab setelah meninggal Abu Bakar, kemudian bagaimana status sosial, politik, pendidikan, ekonomi, nanti kita akan bahas insyaallah di pertemuan selanjutnya. Sudah waktunya Isya ya? Belum? Baik. Ya cukup buat berwudu insyaallah ya. Kalau diterusin takutnya jadi jam 8. Gitu jamaah, insyaallah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Ini gambaran singkat saja tentang kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Memang kalau dijabarkan semuanya mungkin cuma satu keutamaan dan satu sub pembahasan saja. Ya, Ana tidak sebutkan kejadiannya di mana, tanggalnya berapa korbannya. Ini kita ringkas secara global saja, ya, supaya kita tergambar bagaimana keadaan kepemimpinan Abu Bakar atau masa keislaman di masa kepemimpinan Abu Bakar. Hadza wallahu alam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita semua, dijauhkan dari mara bahaya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala terus membimbing kita dalam ketaatan dan wafat dalam ketaatan. Aqulu qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.